ingin mengikuti PPG, ya Bapak Ibu sekarang lumayan bisa dari rumah. Tetapi yang tidak boleh adalah di rumah tidak boleh santai-santai. Justru di rumah ini harus menunjukkan kinerja yang bagus. Kinerja yang bagus. Nah, PPG kita ini sudah ada dua, prajabatan dan dalam jabatan ya. Bapak Ibu masuk dalam jabatan. Ini berdasarkan identifikasi pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Jadi pengalaman mengajar minimal 5 tahun, baru kemudian bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, memang banyak ya guru yang belum tersertifikasi. Guru madrasah itu 270-an ribu. Guru PA itu 60 ribuan yang belum tersertifikasi. Maka pemerintah berusaha agar ada percepatan sertifikasi guru. 1 tahun minimal 2 kali gitu ya, 1 tahun 2 kali. Harapannya 5 tahun ke depan itu guru sudah tersertifikasi semua. Ini harapannya dari pemerintah, mudah-mudahan ini tercapai. Ya, tercapai. Mudah-mudahan tercapai semua. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, saya ingin merefleksi dan ternyata kemarin itu banyak dari teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak lulus, ya, tidak lulus untuk ikut ujian, tidak lulus ujian pengetahuan atau UP yang mengakibatkan tidak lulus pendidikan profesi guru. Apa penyebabnya? Saya menemukan 6 sebab utama dari para Bapak Ibu guru itu yang tidak lulus. Yang pertama, etos ilmiah rendah. Jadi malas mikir. Ya, jadi kalau dikasih tugas-tugas itu tidak serius gitu ya. Ngerjakannya gitu kan, merasa malas, belajar lagi dan seterusnya itu. Ini yang tidak boleh. Kemudian anggapan bahwa PPG formalitas seperti PLPG, tidak. Yang penting Anda datang lulus, tidak ada jaminan itu. Anggapan PPG formalitas itu tidak. PPG serius seperti kuliah yang sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak serius ya mesti tidak lulus. Terus terang aja tidak ada yang bisa menjamin. Yang menjamin lulus di kerjanya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan bagus, belajar dengan baik, insya Allah itu akan ada harapan untuk lulus. Tapi kalau malas, tidak mengerjakan tugas ya jelas itu tidak akan bisa lulus. Yang berikutnya tidak serius mengikuti tatap muka. Ketika pembelajaran itu tidak mau konsentrasi. Misalnya lihat laptop itu sambil main-main dan seterusnya itu, atau ketika masuk di LMS nanti penjelasannya itu tidak serius gitu ya. Ya kalau ada serius ya jangan bermimpilah lulus. Karena kita ingin meluluskan orang-orang yang serius dalam belajar. Yang berikutnya kurang aktif belajar. Nah ini, masuknya itu kurang dari 80%. Kita punya aturan bahwa minimal masuk itu adalah 80%. Dari total misalnya 30 hari. 80%-nya itu berapa? Ya kita hitung, berarti nanti 10%-nya kan 3 hari. Berarti ya kira-kira maksimal tidak masuk 6 hari. Maksimal itu. Lebih daripada itu sudah dinyatakan untuk tidak bisa mengikuti ujian kinerja sekaligus ujian pengetahuan. Ya, kurang aktif tadi belajar. Jadi lemahnya penguasaan IT ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar menguasai IT. Harus itu. Karena 100% daring, salah satu kuncinya adalah penguasaan IT. Misalnya apa? Bagaimana mengupload informasi, mempelajari, sekaligus nanti ketika ujian, bagaimana bisa memasukkan hasil ujian kepada sistem yang sudah disediakan itu. Maka ini harus juga belajar dengan baik, supaya ketika ujian bisa menyelesaikan tugas dan benar dalam memasukkan data ke internet itu. Kemudian mengerjakan tugas ala kadarnya, misalnya membuat resume kira-kira maksimal 3 halaman, ternyata hanya membuat 1 halaman, itu pun acak-acakan misalnya, ini tidak boleh. Nah ternyata inilah sebab 6 hal ini yang itu bisa menjadi pelajaran Bapak Ibu sekalian untuk ikut PPG 2021. Ini berdasarkan kemarin, jadi 6 inilah yang menyebabkan Bapak Ibu guru itu tidak lulus ketika ujian pengetahuan sekaligus ujian kinerja. Kalau ujian kinerja itu lebih banyak lulus lah, hampir 100%. Tapi kalau ujian pengetahuan itu memang banyak juga tidak lulus. Ya, yang lulus kira-kira 70%. 70% yang 30% tidak lulus. Ya karena memang tidak serius.
menyamakan PPG dengan PLPG. Ini yang tidak benar ya. Untuk itu ini kondisi-kondisi ini perlu disikapi sehingga jangan sampailah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jatah PPG dari pemerintah itu tidak melaksanakan atau mengikuti PPG dengan serius. Ini juga satu hal yang harus kita perhatikan bersama. Nah, aturan perkuliahannya ini, tugas pendalaman yang 30 hari minimal 80% untuk bisa masuk ke berikutnya. Ya, ini penyusunan perangkat pembelajaran, komprehensif dan minimal 80%. Tugas penyusunan perangkat pembelajaran juga minimal 80%. PPL 1 video micro teaching minimal 2 episode, PPL 2 minimal 2 tatap muka, nanti akan dijelaskan dalam proses pembelajaran. Disiplin masuk minimal 80%. Ini jelas. Di bawah itu maka Bapak Ibu tidak punya hak untuk melanjutkan PPG berikutnya dan seterusnya itu. Ini aturan-aturan yang kita kembangkan di dalam kuliah PPG ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas rutin, tugas-tugas dari sini, dari para instruktur. Pertama tugas rutinnya apa? Misalnya mengerjakan tes formatif yang ada dalam halaman, membuat resume modul, misalnya membuat resume modul, itu yang salah satu tugas rutinnya. Membuat rangkuman, membuat macam-macam lah itu ya, resume, rangkuman, gitu kan. Kemudian mengerjakan soal sumatif, formatif, itu tugas rutin. Kemudian mengkritik buku. Jadi nanti Bapak Ibu membuat kritik terhadap buku-buku yang dianjurkan oleh para instruktur. Mengkritik jurnal. Loh, kok jurnalan ya? Bapak Ibu sekalian yang perlu Anda pahami bahwa PPG itu grade-nya grade 7. Grade-nya itu grade 7. Satu tingkat di atas S1. S1 itu grade 6, profesi grade 7, S2 grade 8, S3 grade 9. Nah, maka Bapak Ibu sebenarnya PPG itu satu tingkat di atas S1. S1 saja itu sudah terbiasa dengan pembelajaran, tugasnya itu adalah critical journals, kritik terhadap jurnal. Itu sudah biasa. Maka ya Bapak Ibu harus juga mengikuti kaidah ini. Karena Bapak Ibu berada satu tingkat di atas S1. Itu sudah jelas KKN ini. Kriteria kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini itu grade 7 di atas S1. Jadi ya harus tugasnya lebih banyak daripada S1. Rekayasa ide misalnya gini. Bapak Ibu ketika mengajar menghadapi masalah yang kira-kira rumit atau siswanya itu gampangnya gini aja lah. Siswanya malas belajar. Kira-kira oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana menyelesaikan agar siswa itu punya semangat belajar sehingga prestasinya bagus. Itu rekayasa ide. Suruh nulis 1 lembar menceritakan kira-kira bagaimana Bapak Ibu mengatasi masalah ketika menghadapi murid-murid yang malas belajar. Nah, itu misalnya. Kemudian mini riset melaporkan hasil-hasil, misalnya Bapak Ibu mengajar pada semester kemarin, suruh melaporkan apa yang Bapak Ibu lakukan selama 1 semester itu mungkin dengan 4 sampai 5 halaman. Sudah tulis, itu mini riset. Kemudian produk output, misalnya Bapak Ibu diminta untuk membuat produk berupa proposal penelitian, misalnya tindakan kelas, proposal PTK, membuat perangkat pembelajaran, itu misalnya. Itulah produk atau output. Jelas nanti produk-produk pembelajaran misalnya RPP, kemudian media pembelajaran, materi ajar, gitu kan, atau bahan ajar, soal-soal itu adalah produk dan itu Bapak Ibu nanti akan diminta. Ya, jadi untuk itu yang Bapak Ibu yang sudah dilakukan dokumen-dokumen yang sudah diajarkan di kelas atau di sekolah atau di madrasah sebelumnya perlu dikumpulkan. Jangan-jangan memang nanti tugasnya itu sama dengan atau dokumen Bapak Ibu sama dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, maka ini, jadi soal-soal misalnya itu produk, membuat soal jelas, membuat soal konsumsi untuk siswanya, kira-kira berapa soal yang dimiliki dalam setiap mata pelajaran dan seterusnya itu nanti akan membuat soal itu nah produk atau output ya. Nah, berikutnya adalah ini. PPG itu istilahnya adalah benteng terakhir untuk memastikan guru profesional.
Sudahlah, apapun masukan Bapak Ibu sekalian, tapi nanti akan diproses di pendidikan, di LPTK namanya, Lembaga Pengelola Tenaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan S1 dan PPG, diharapkan melahirkan output guru yang profesional. Guru profesional itu apa? Nomor satu itu adalah menguasai materi. Menguasai materi. Kalau Bapak Ibu mengajar Quran hadis sanawiyah, jadi semua materi pelajaran hadis, Quran hadis di sanawiyah harus sudah dikuasai. Wujudnya apa? Kalau ditanya bisa jawab dengan baik. Wujud lain daripada penguasaan materi adalah mampu membuat peta konsep. Mampu membuat peta konsep. Karena peta konsep itulah nanti satu alat yang digunakan atau satu media yang digunakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan proyeksi tentang kuliah ke depan, ya, kuliah 1 semester ke depan. Ini, itu ya. Jadi yang kuliah 1 semester ke depan itu yang diharapkan, ya. Itulah namanya. Maaf, ini ada masalah. Proyeksi ke depan, ya. Proyeksi ke depan. Jadi menyampaikan apa yang akan diajarkan selama 1 semester ke depan. Itu namanya proyeksi, ya, proyeksi. Nah, oke. Nah, yang kedua, ini hati-hati Bapak-bapak ini, efek ekonomis dan biologisnya ada. Jadi kalau dulu misalnya mohon maaf motornya butut, dengan tunjangan profesi nanti mobilnya semakin bagus, ya. Sepeda motornya trail, motor BG. Dulu mobilnya Kijang, jadi Innova. Rumahnya satu, kecil, sekarang jadi besar dengan tunjangan profesi. Istrinya satu, menjadi 2, kan gitu. Nah, bisa juga. Ini hati-hati Bapak-bapak, nanti dapat tunjangan profesi, kawin lagi Pak ya ini. Ya, nah ini. Nah, tidak mustahil nanti dapat istri baru karena gara-gara tunjangan profesi, ya kan, kacau ini ya. Nah, ini perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Ini terutama bapak-bapaknya ini kan gitu ya. Nah, ini guyonannya begitu, tapi yang jelas di samping mensejahterakan itu juga menenangkan bagi guru ketika mendapat tunjangan profesi. Ya, paling enggak efek ekonominya ada lah, jelas ada itu ya. Nah, ini. Silakan nanti, jangan sampailah ilmunya harus juga berubah, rumah boleh berubah, mobil berubah, istri tidak boleh berubah lah ya. Istri tidak boleh berubah, harus tetap setia setiap saat ya, tidak boleh berpaling ke lain hati gara-gara profesi, tunjangan profesi. Ya, bolehlah kita berubah, tapi yang tidak berubah adalah semangat profesionalismenya. Boleh misalnya nanti garansinya sempit menjadi lebar karena mobilnya baru, boleh. Tapi yang tidak boleh hilang adalah semangat profesionalisme dalam mengajar. Itu kunci bagi semua guru. Belajar dan belajar. Guru tidak boleh berhenti belajar, harus belajar setiap saat. Ini. Itu ya. Nah, skema tahapan saya kira sudah disampaikan tadi beberapa poin ya. Nah, waktunya saya kira juga sudah, mulai persiapan, orientasi macam-macam sudah semuanya ya, ini saya kira sudah semua. Ini kan sudah disampaikan itu waktunya. Jadi mulai kuliah nanti tanggal 7 Juni minggu depan hari Senin itu mulai kuliah. 2 hari ini, hari sekarang dan besok itu orientasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang mesti harus kita lakukan dalam kuliah nanti. Itu ya, itu yang pertama. Ini gelombang keduanya itu mulai tanggal 6 September sampai 9 Oktober dan seterusnya ini. Nah, ini perbedaannya PLPG dengan PPG gitu ya. Kalau PLPG itu gampang, 11 hari sudah cukup. Kemudian kalau kita 3 bulan, plus minusnya 3 bulan. Nah, dalam PLPG terdapat pelatihan selama 10 hari. Pelatihannya 10 hari gitu kan, orientasinya sehari. Sehingga jumlah total itu 11 hari. Nah, sekarang tidak, ya selama berapa bulan? 3 sampai 4 bulan. Nah, beberapa selaknya selama berapa bulan, termasuk persiapannya maksudnya itu 4 sampai 5 bulan. Akhir pelatihan uji kompeten dan seterusnya. Ujiannya sama, hanya memang dulu ujiannya lokal, sekarang ujiannya nasional. Jadi kalau Bapak Ibu tidak lulus ujian pengetahuan, itu bukan salahnya LPTK, ya salah Bapak Ibu sendiri kurang belajar. Karena apa? Soal yang diberikan dalam ujian pengetahuan itu semua yang sudah disampaikan dalam pelajaran.
Apakah soalnya disampaikan? Bukan, materinya sudah. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa menangkap materi sehingga bisa mengerjakan soal untuk ujian pengetahuan. Semua orang yang tidak lulus itu kendalanya adalah pada ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan, ujian tulis, bahkan menggunakan CBT, Computer Based Test. Menggunakan CBT untuk ujian pengetahuan. Nanti secara nasional itu. Sehingga kalau tidak lulus, ya itu bukan pekerjaan, bukan kesalahan kita, tapi mungkin Bapak Ibu kurang belajar, maka harus serius belajar. Kalau nanti serius belajar, insya Allah mesti lulus. Kuncinya belajar menguasai bidang studi yang ada dalam PPG itu, dalam pelaksanaan PPG itu, seperti yang digambarkan dalam modul-modul itu. Ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dulu pokok masuk itu mesti lulus PLPG itu. Pokoknya masuk tiap hari, kerjakan sewaktu Allah, pokoknya kerjakan, mesti lulus. Nah, sekarang tidak, karena ujian nasional itu. Ujian nasional itulah yang seringkali menghambat Bapak Ibu sekalian untuk tidak lulus dalam ujian pengetahuan. Ya kita berharap lah, sangat berharap 100% mahasiswa PPG Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim itu bisa lulus semua. Itu harapan kita semua. Jadi lulus 100% itu harapan kita. Nah itu ya. Oke. Bapak sekalian saya hormati, PPG kita 100% daring. Nah, kita ingin melahirkan guru profesional, bukan guru kurikulum. Apa bedanya? Guru kurikulum itu kalau ngajar hanya memperhatikan kurikulum saja, tidak memperhatikan murid. Yang penting target mata pelajarannya, target materi selesai sudah. Apakah murid nggak bisa atau tidak, nggak penting. Yang penting pokoknya target materi. Nah, itu tak boleh. Itu namanya guru kurikulum. Pokoknya dalam silabus sudah 1 semester selesai, apakah murid bisa atau tidak? Bukan. Itu namanya guru kurikulum. Guru profesional atau guru murid adalah guru yang selalu mempertimbangkan kemampuan siswa. Kalau tidak bisa ya harus diulang. Sampai siswa itu bisa, baru kemudian berlanjut pada bab-bab berikutnya. Ini saya pandangkan guru profesional. Sekaligus kalau ada masalah yang dihadapi oleh siswa, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Itulah guru profesional. Nah, untuk bisa mencapai itu melalui tahapan 100% daring, kolaboratif dengan berbagai pihak, ini kita memang ya, Bapak Ibu juga gitu, perlu diskusi, kolaborasi dengan teman-teman yang lain, tapi bukan contek-contekan ya. Kolaborasi bukan berarti contek-contekan, tetapi saling bertanya. Kalau ada beberapa hal yang kurang cocok, kurang sesuai, kurang paham, tanyakan pada teman yang lain, barangkali teman yang lain sudah paham dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Itu harapannya. Kemudian kita menerapkan standar akademik tinggi. Maksudnya apa? Standar akademik tinggi itu adalah ya nilai kelulusannya ya harus berkualitas, minimal 70 skornya. Misalnya memberikan tugas yang layak lah, yang kira-kira dikasih skor minimal 70. Kemudian juga misalnya mengerjakan pembuatan media pembelajaran, ya medianya yang bagus yang kira-kira minimal dapat skor 70. Itu standar akademik tinggi. Tugas juga harus diselesaikan dengan tepat waktu, dengan kualitas atau standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing dosen. Itu ya, dosen. Ini adalah standar akademik tinggi. Lah, dengan upaya ini semua diharapkan melahirkan guru yang profesional, guru yang ahli di bidangnya. Salah satu syarat guru untuk bisa mengajar secara profesional itu adalah menguasai materi tadi, sampai kepada mampu melakukan evaluasi pembelajaran. Itu guru profesional. Indikatornya bisa membuat peta konsep, membuat soal dengan baik, gitu kan, dan bisa melahirkan siswa-siswa yang berprestasi secara akademik. Itu harapannya. Nah, modul itu kan ini. Jadi ada modul kita ini, ya CP atau kisi-kisi ya, CP atau kisi-kisi. Tujuan pembelajarannya apa, kemudian materinya apa, gitu kan, diskusi, kemudian juga tugasnya apa, kemudian tesnya gimana, ini harus dipelajari juga. Nanti akan dibimbing oleh dosen dan guru pamong, guru-guru senior yang sudah tersertifikasi. Materinya, diskusi gimana, tugasnya apa, tesnya apa, kan ini jelas harus dipelajari oleh
Bapak Ibu sekalian, dan semua ini ada dalam KMA tadi 745 tahun 2020 ini. Nah, quality assurance-nya apa? Mulai dari materi, mulai dari ini, moderasi. Jadi gini, pembelajaran kita itu mengembangkan moderasi beragama. Jelas, karena ini bagian daripada kebijakan pemerintah. Kita harus mengajarkan semua hal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkan di sekolah atau madrasah harus mengembangkan moderasi beragama. Islam tawasud atau Islam wasatiyah. Islam yang tidak liberal, Islam yang tidak fundamental atau radikal. Ini. Jadi Islam wasatiyah itu moderasi. Kemudian juga mengembangkan diskusi dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Anda akan diminta untuk mengidentifikasi masalah. Misalnya gini, di sekitar Anda itu banyak orang-orang yang relatif kaya lah secara ekonomi. Tapi ternyata tidak semua orang sadar untuk berzakat di luar zakat fitrah. Misalnya zakat mal, zakat profesi gitu kan. Ternyata banyak juga mereka yang tidak melakukan itu. Lah, kira-kira dari segi fikih, tinjauan fikih, kira-kira apa penyebabnya? Misalnya gitu kan. Oh, penyebabnya pelit. Nah, kenapa pelit? Kan perlu dilacak terus. Mengapa kok dia itu jadi pelit dan seterusnya. Nah, itu juga berkaitan dengan HOT tadi. Higher Order Thinking Skill. Sekaligus Problem Based Learning. Itu yang harus dikuasai oleh semua guru-guru di peserta PPG ini. Jadi itu nanti identifikasi masalah di masyarakat. Misalnya Bapak Ibu ngajar Quran hadis untuk sanawiyah kelas 1. Ternyata setelah dicek, disuruh praktek ngajar, banyak mereka yang tidak bisa membaca Quran dengan baik. Indikatornya apa? Makhraj tajwidnya nggak jelas. Nah, misalnya itu perlu diteliti kenapa dia kok sampai tidak bisa mengungkapkan makhraj tajwidnya dengan jelas. Masalahnya apa? Nah, itulah. Identifikasi masalahnya itu masalah nanti berkaitan dengan masalah Quran ya Quran hadis, masalah fikih, masalah tauhid, akidah akhlak tadi ya. Akidah akhlak, Quran hadis, SKI, fikih. Nah, nanti problemnya yang harus berkaitan dengan fikih, maka Bapak Ibu harus menguasai mana materi yang masuk akidah akhlak, mana materi yang masuk fikih, gitu kan? Nah, Quran hadis, akidah akhlak, Quran hadis, fikih, SKI mana? Bahasa Arab mana? Itu harus jelas. Wilayah-wilayah itu. Nah, kemudian moderasi itu kemudian diskusi, kemudian kualitasnya. Tetap kualitas dijaga. Kualitas diskusi berkaitan dengan moderasi, misalnya ini salah satu contoh aja. Ya. Tentang pentingnya toleransi beragama. Menurut mahasiswa itu yang disebut dengan toleransi itu apa? Atau nanti dosen menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan sebagai mahasiswa PPG sekarang ini, atau peserta PPG, gimana menurut Bapak Ibu sekalian pandangannya dan begitu seterusnya. Terus begitu, kualitas tes, fasilitasi dan seterusnya inilah sebenarnya jaminan mutu kita dalam pembelajaran daring untuk memastikan bahwa dengan pembelajaran daring itu guru bisa mengajar dengan baik, dengan standar kualitas tinggi, dan siswa belajar dengan baik yang ditunjukkan dengan prestasi belajar tinggi. Itu harapannya. Jadi gurunya bisa mengajar dengan baik, muridnya punya kemampuan yang bagus, yang pinter, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini sebenarnya pembinaan mutu belajar itu diarahkan ke sana, gitu ya. Diarahkan ke sana. Itu. Nah, berikutnya ini. Interaksi pembelajaran daring peserta ya. Nah, ini tadi 30 hari bukan 39, 30 hari ya. Nah, 30 hari ini. 30 hari itu ya kira-kira 8 minggu. Nah, ini saya rubah dulu. Ini 30 hari. Nah, ini untuk pendalaman itu kan 10 hari ya. Kira 30 hari itu kan 8 minggu.
Nah, ini. Nah, ini. Tugas akhir tes sumatif lulus. Nah, ketika Bapak Ibu nanti lulus, mengajar di sekolah itu terserah apa menggunakan luring atau daring. Tapi strategi pembelajaran dikembangkan di dalam kegiatan perkuliahan ini harus Bapak Ibu cerna dengan baik. Jadi nanti setelah lulus, ngajar Bapak Ibu sekalian di sekolah madrasah terserah luring atau daring. Kan itu kan. Ya tergantung pada kondisi lah. Mungkin untuk memudahkan ada yang pokoknya daring aja lah, bisa belajar dari rumah ya. Boleh lah, tapi kalau sudah normal ya saya kira percuma kalau kita ngajar di rumah. Harus datang ke sekolah bersama bertatap muka. Dari situlah pembentukan karakter siswa akan bisa berjalan dengan baik. Karena yang mungkin bisa membentuk karakter adalah kalau pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka. Ini sebenarnya harapannya. Nah, penilaian bobot pembelajaran daring, durasi sesi login. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita majukan dalam kontrak kuliah. Kira-kira berapa login, bobotnya berapa? Durasi login misalnya kalau hanya 30% atau 40%, apakah itu bisa punya hak untuk ujian? Frekuensi login, ya, mempelajari materi, tugas, forum diskusi, nilai akhir. Nah, ini nanti yang akan menjadi penilaian bagi Bapak Ibu sekalian peserta PPG, gitu ya, peserta PPG. Kebijakan, nah ini infrastruktur jaringan ini harus jelas. Insya Allah UIN Malang nanti aman, jaringannya kuat. Jadi kita sudah membeli bandwidth ya, yang mengatur lalu lintasnya internet itu untuk kampus sudah sangat besar ya. Saya kira insya Allah terpenuhi. Aplikasi LMS dengan baik, berjalan dengan baik, nanti akan diajari Bapak Ibu sekalian bagaimana memanfaatkan LMS untuk pembelajaran. Modulnya, insya Allah modul nanti hari Senin sudah siap semua. Instrukturnya gimana? Wah, mudah-mudahan instrukturnya berkualitas, bagus-bagus, dosennya pinter-pinter, sehingga bisa mengajar dengan baik pada Bapak Ibu sekalian, yang ujungnya adalah lulus ujian pengetahuan. IT support dan helpdesk, jadi orang yang membantu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi panitia. Dalam hal ini adalah panitia atau seksi mata pelajaran sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena semua sudah ada, misalnya Bapak Ibu ngajar Quran hadis, maka nanti ada penanggung jawab mata pelajaran Quran hadis atau mata kuliah Quran hadis. Nah, Bapak Ibu harus punya nomornya itu. Misalnya Bapak Ibu akidah akhlak, ada penanggung jawabnya akidah akhlak. Bapak Ibu harus punya nomornya akidah akhlak supaya nanti ada apa-apa bisa kontak dan seterusnya itu. Ya. Itu dosennya gitu, dan insya Allah dosen nanti akan menyediakan beberapa aplikasi lah, beberapa alamat ya, atau beberapa software, misalnya Instagram gitu kan, boleh lah kalau memang nanti tidak bisa LMS ada Instagram boleh, sebagian tapi bukan berarti semuanya. Kalau terpaksa LMS tidak bisa baru menggunakan Instagram. Atau menggunakan media-media yang lain, misalnya Zoom, ya, Zoom misalnya, ya Zoom ya, kalau memang mahasiswa punya uang banyak, Zoom tidak masalah. Tapi kalau tidak punya, ya kita harus menggunakan LMS dan seterusnya itu yang kita kenakan. Kemudian IT support dan helpdesk, orang yang membantu, kemudian kesiapan LPTK, kesiapan apa? Berkaitan dengan sarana prasarana. Insya Allah lah, kita di UIN Malang sudah menyiapkan sarprasnya, termasuk IT-nya. Mudah-mudahan ini tidak ada gangguan apapun, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita bersama. Nah, barangkali itu yang bisa sampaikan dalam orientasi kuliah ini, dan saya menyampaikan apresiasi ya kepada semua Anda mahasiswa PPG yang datang dari berbagai penjuru untuk mengikuti kuliah ini dengan baik ya. Dan ternyata apa? Dan ternyata memang tidak gampang untuk bisa diterima menjadi guru ini gitu. Perlu perjuangan dan Anda juga perlu belajar, termasuk ketika mengikuti PPG yang serius supaya nanti bisa menjamin Bapak Ibu sekalian untuk ujian kinerja sampai pada lulusan ujian pengetahuan. Terus terang saya sampaikan, kita selalu berharap agar semua mahasiswa itu bisa lulus dengan baik. Itu harapannya. Tidak ada yang tidak ada yang ikut retaker.
Retaker itu ujian berikutnya, kita tidak ingin ada retaker lagi. Kita harapkan sekali lulus, itu harapannya ujian pengetahuannya sekali lulus, sehingga tidak merepotkan kita semua. Lah, kuncinya apa? Belajar dan belajar kuncinya. Ya harus belajar, mau tidak mau harus belajar. Karena untuk bisa mencapai satu kesuksesan ilmu, ya itu kuncinya belajar. Kalau nggak mau belajar, gimana lagi? Maka kuncinya harus belajar dan belajar. Serius dalam belajar. Itu saran dan masukan saya pada Bapak Ibu sekalian peserta PPG. Jadi nanti kalau di situ saya kira di web tarbiyah sudah dimunculkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah, kebetulan ngajar akidah akhlak, siapa yang bertanggung jawab, itu ada nama-namanya, nomor HP-nya berapa. Maka gini, Bapak Ibu harus mengenali terhadap penanggung jawab mata pelajaran atau mata kuliah. Sehingga nanti bisa connect dengan situ, kalau ada kesulitan apapun bisa komentar atau memberikan masukan pada dosen-dosen kita yang kemudian ditugaskan untuk mengawal masing-masing mata pelajaran itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.